Saya ulangi, hari ini kita akan belajar dengan tema kita belajar hidup menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang sedang belajar dengan tema ini, kita berkata, nggak mungkin ya bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Betul. Sebagai manusia saya pun akan berkata seperti itu. Tapi karena ada janji dan permintaan Tuhan. Saya ulangi, karena ada janji dan permintaan Tuhan bahwa kita ini harus menjadi sama seperti Tuhan Yesus, maka jangan takut. Kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang minta, berarti Dia akan bertanggung jawab untuk kita mampu memenuhi permintaannya. Kita baca ayat yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang, nah saudara bayangkan, sekarang. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, sekarang. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan, saudara dan saya akan menjadi sama seperti Dia. Bukan mirip, tapi sama seperti Dia. Ya, semua terjemahan akan menjadi seperti Dia. Kita pun akan menjadi serupa dengan Dia lama. BIS, kita akan menjadi seperti Dia. MILT, kita akan menjadi serupa. Selebir, kita pun akan menjadi serupa. Nah, bukan, tapi seperti. AVB, kita akan menjadi sepertinya. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, bukan kita yang minta supaya kita menjadi sama seperti Dia. Bukan. Tetapi Bapa sendiri yang minta bahwa kita akan menjadi sama seperti Dia. Nanti kita akan kembali ke ayat ini. Bagaimana kita bisa menjadi sama seperti Dia? Saudara, dalam hidup sehari-hari ada sebuah fakta bahwa kita ini akan menjadi seperti seseorang. Saya ulangi, dalam hidup sehari-hari ada sebuah fakta bahwa saudara dan saya bisa menjadi seperti seseorang. Itu karena dua hal. Ya, ini dalam hidup sehari-hari. Satu, kalau kita mengagumi seseorang, mengidolakan seseorang. Betul tidak? Kalau kita mengagumi seseorang, mengidolakan seseorang, seringkali kita berkata, anak-anak muda banyak yang punya idola. Nah, hari-hari ini K-pop untuk anak-anak muda. Aduh, K-pop itu mendunia, saudara. Sampai Amerika, Eropa juga anak-anak muda. Ternyata nggak cuma K-pop. Drama Korea juga, merasuki dunia. Nah, kalau kita mengidolakan seseorang, kita memuja-muja seseorang, kita mengasihi seseorang, wajar kita akan berusaha menduplikat dirinya di dalam hidup kita. Ini wajar, ini secara psikologis juga. Yang kedua, kalau kita bisa bergaul dengan seseorang setelah mengagumi, mengidolakan,
mengasihi, mencintai, lalu kita bergaul dengan orang itu, tolong jawab pertanyaan saya. Kira-kira akan jadi serupa dengan orang itu enggak? Kalau ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Pasti. Itu pasti. Nah, maka itu kalau dengan seseorang sesama manusia saja, kita bisa seperti itu. Maka seperti itu hubungan kita. Jadi untuk bisa menyerupai seseorang, ya saya katakan lagi, untuk bisa menyerupai seseorang, maka kita perlu melakukan dua hal. Kita mengagumi, mengidolakan, memuja, dan mengasihi orang itu. Berarti kita berusaha untuk bisa meniru, ya, menjiplak, mengikuti, bahkan sampai gaya rambut, gaya pakaian. Sudahlah, kalau kita mengidolakan seseorang itu pasti kita berusaha untuk menjadi sama seperti orang itu. Nah, yang kedua, kita bergaul dengan dia. Nah, dua hal ini, pasti saya jamin, kalau dua hal ini ada di hidup kita terhadap Tuhan Yesus, maka otomatis dengan waktu yang tidak lama, maka kita akan jadi serupa dan lama-lama menjadi sama seperti Yesus. Pasti lakukan dua hal ini. Nah, kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 2. Ada satu kata, satu sikap yang penting sekali. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya ulangi lagi 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang, jadi nggak main-main, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita bertobat, percaya Dia, menerima Yesus, kita dibaptis, kita hidup benar di hadapan Dia. Adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Tahu apa? Ini loh kalimat yang penting. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kristus menyatakan dirinya. Terjemahan lain ayatnya, kita tahu bahwa ketika Dia datang. Terjemahan lama, kita mengetahui bahwa jikalau Ia sudah nyata. PIS, namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, pakai kata ini, MILT, bahwa apabila Dia telah dinyatakan. Selebih, jikalau kelak Al-Masih dinyatakan. AVB, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang. FAYH, ya, terima kasih. Sahabat-sahabat yang saya kasih, sekarang ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi, sahabat-sahabat yang saya kasih, sekarang ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Ia datang, menyatakan diri tadi itu, kita akan menjadi seperti Dia. Puji Tuhan. Ya, coba saya tanya, saudara niku kasih, sekarang kita, tetapi seperti apa keadaan kita belumlah nampak. Namun kita tahu bahwa ketika Dia datang, pakai kata ketika Dia datang. Baik, saya akan pakai terjemahan baru. Apabila Kristus menyatakan dirinya. Saudara, mari kita pelajari ini. Siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita? Saya ulangi. Siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita? Dari pagi kita bangun dan sepanjang hari kita beraktivitas, belajar, shopping, bekerja, dan macam-macam.
Yang rajin menyatakan diri itu siapa? Ini yang kita perlu tahu. Nah, izinkan saya memberi beberapa contoh. Bisa nggak sosial media menyatakan diri kepada kita? Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Bisa tidak sosial media menyatakan diri kepada kita? Justru tahun-tahun terakhir ini, saudara, ketika teknologi informasi makin hebat, ketika kecepatan informasi berkeliaran di seluruh dunia ini, bayangkan hanya hitungan detik, catat, hanya hitungan detik, peristiwa yang ribuan kilometer dari Indonesia, misalnya Amerika, ya Amerika yang jauh dari kita, ribuan kilometer, ada peristiwa, hanya dalam hitungan detik, gambarnya, beritanya, videonya sudah sampai ke Indonesia. Bayangkan, dunia ini dipenuhi informasi. Nah, celakanya nggak semua informasi itu benar dan akurat. Apalagi dengan teknologi ya otak-atik komputer, berita bisa dibolak-balik, gambar-gambar, video, foto-foto bisa diganti-ganti. Apalagi ada hackers ya, yang pembajak sosial media kita. Aduh, ngeri sekali. Ini dia. Maka itu, siapa yang rajin nongol menyatakan diri kepada kita? Sosial media itu nomor 1. Pagi-pagi bangun gak cari Tuhan. Pagi-pagi bangun tidak merenungkan kebenaran. Begitu melek mata cari HP-ku mana? HP-ku mana? Langsung buka sosial medianya. Mau tidur tidak merenungkan kasih Tuhan. Mau tidur walaupun capek, ngantuk. Ada yang berkata gini, aku mau ngecek Facebookku dulu. Satu Facebook dibuka, percayalah gak akan stop, akan nyambung terus. Itu fakta. Maka itu siapa yang rajin nongol di hidup kita, yang rajin menyatakan diri di hidup kita? Berikut, bisa tidak percabulan pornografi, seksual, itu rajin nongol, rajin menyatakan diri di hidup kita? Coba renungkan, bisa saja. Yang berikut, bisa tidak uang, duit, rajin menyatakan diri kepada kita? Uang. Bisa tidak kebencian, dendam, kesumat, iri hati yang menyatakan diri kepada kita? Nah, siapa yang rajin nongol di hidup kita? Tahu kata nongol ya? Siapa yang rajin hadir, tampil, menyatakan diri di hidup kita? Dari beberapa yang saya baru sebutkan tadi, coba saudara temukan. Siapa lagi? Maka itu puji Tuhan, kalau mulai detik ini saudara dan saya mengambil keputusan, aku hanya mau yang rajin menyatakan diri di hidupku hanya Yesus Kristus Tuhanku. Puji Tuhan. Oh Bapa ajaib. Maka kalau Tuhan Yesus Kristus rajin nongol, rajin menyatakan diri di hidup kita, berarti dalam waktu yang singkat, saudara dan saya pasti akan menjadi sama seperti Yesus.
Karena dia ngerjain awal di hidup kita. Kita izinkan dia. Coba kita lihat Mazmur 24 ayat 15. Mazmur 24 ayat 15. Kita akan lihat ayat itu. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mari kita renungkan firman ini. Yahweh bergaul karib. Keren ya? Kata bergaul karib. Nggak cuma bergaul. Karib itu dari bahasa Arab. Akrab, lengket, nempel. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Terjemahan FAYH, persahabatan dengan Tuhan disediakan bagi orang-orang yang menghormati dia. Hanya kepada mereka ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Ya, terjemahan baru, Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat nasihat Yahweh adalah bagi mereka yang takut akan dia dan dia akan memberitahukan perjanjiannya. Oke, FAYH saya baca lagi. Hanya kepada mereka, kepada yang mau bergaul karib dengan Tuhan, yang takut Tuhan, maka Tuhan memberitahukan rahasia janjinya. Maaf ya, ini ada yang the message ya. God friendship is for God worshippers. They are the ones He confides in, ya. Jadi itu yang Tuhan berikan. The Lord loyal followers, orang-orang pengikut yang setia, receive His guidance, mendapatkan tuntunannya, and He reveals His covenantal demands to them. Oke, saya ringkas. Saudara perhatikan. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Apa definisi takut akan Tuhan? Sederhana. Takut akan Tuhan itu artinya takut berbuat dosa. Selesai. Nah, kalau saudara dan saya takut berbuat dosa, maka Bapa yang mengajak kita bergaul karib. Maka itu kalimat ini luar biasa. Saya beri pertanyaan ini. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Begini pertanyaan saya. Siapa yang mengajak siapa untuk bergaul karib? Kalau ada kalimat Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ngerti nggak pertanyaan saya? Siapa yang mengajak duluan bergaul karib dengan siapa? Tuhan sendiri yang punya inisiatif. Haleluya. Saya terharu, saudara. Jadi ternyata yang mengajak kita untuk bergaul karib dengan Bapa di surga, itu bukan dari pihak kita. Dari pihak Bapa sendiri. Bayangkan. Maka itu nggak ada alasan di antara kita. Aku kok nggak bisa dekat Tuhan ya? Aku kok nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan ya? Nggak ada. Karena Bapa yang mulai. Bapa yang berinisiatif, saudara. Ini luar biasa. Jadi begini loh. Semalas-malasnya kita untuk mencari Tuhan. Seogah-ogahan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ternyata, puji Tuhan, Christine, Bapak Yahweh yang mulai. Ternyata Bapa yang berinisiatif. Amin. Sebab firman berkata, siapa yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada setiap orang yang mau bergaul karib dengan dia. Amin. Saya beri ilustrasi begini loh. Sesibuk-sibuknya kita warga negara Indonesia, apalagi para pengusaha,
pebisnis pasti sibuk. Betul, Yohan. Bapa di surga yang mengajak lebih dulu. Betul. Saya tanya, sesibuk-sibuknya pengusaha-pengusaha, ya. Tapi kalau presiden yang panggil, saya tanya, kira-kira pengusaha itu berani nggak menggeser semua kesibukannya karena dipanggil presiden? Saya percaya nggak ada pengusaha sombong. Biarin presiden. Nggak mungkin kalau presiden yang ngajak, yang manggil. Ngerti nggak maksud saya ini, saudara? Maka inilah fakta dalam hidup kita. Ada komen bagus di Facebook. Siapakah kita? Tuhan yang Maha Besar mau bergaul dengan kita yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat luar biasa baik sekali. Amin. Bapa di surga yang terlebih dahulu ngajak yang rindu bergaul karib dengan kita dari Bogor, menyatakan itu. Puji Tuhan untuk kasih-Nya yang luar biasa itu. Bapa di surga terlebih rindu, betul, mau mengajak kita bergaul karib. Dalam doa Bapa kami. Ini komen dari Pontianak. Kalau presiden yang panggil, pasti bisa ketemu. Apapun halangannya. Iya, karena presiden yang panggil. Pasti kita tidak akan menolak atau nunda. Pak Presiden, bisa nggak ditunda 2 hari lagi? Nggak mungkin. Bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan memberitahu rahasia besar bagi anak-anaknya. Amin. Saya nggak tahu dari siapa ini. Ya. Nah, sekarang dengarkan konsep ini. Kalau Tuhan mengajak kita bergaul karib, lagi sekali Dia mengajak, nggak mungkin Tuhan tidak memberitahukan rahasianya. Terima kasih, ini anak saya guru di Nabire. Jadi nggak perlu sedih kalau nggak ada yang mau menerima kita di dunia ini. Betul, karena ada Bapa di surga yang selalu bersedia bergaul karib dan menerima kita. Luar biasa Bapa di surga. Amin. Nah, ini rahasianya. Kalau Bapa yang ngajak kita bergaul karib. Oh, puji Tuhan, dari Amsterdam gabung. Betul. Mira senang sekali bisa gabung ini. Kalau Papa mengajak kita bergaul karib, pasti rahasianya diberitahukan. Oke, kita lihat sekarang. Keluaran 25 ayat 22. Oh, terima kasih Papa. Terima kasih. Ya, ayo kita mempelajari firman ini dengan serius. Papa akan memberitahukan rahasianya kepada kita. Keluaran 25 ayat 22. Amin. Ada komen di Facebook, dia tahu jalannya karena dia adalah jalan itu sendiri. Amin. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Garis bawahi kata bertemu dengan kita. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kirub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Tentang berapa hal? Wih, ini luar biasa. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saya baca dulu ini yang di Facebook FAYH. Aku akan menemui engkau di situ, menemui dan berbicara dengan engkau dari atas tempat pengampunan. Ya, dari antara kedua kirub itu, tabut itu akan berisi hukum-hukum perjanjianku. Di situ
Aku akan memberitahukan hukum-hukumku bagi bangsa Israel. Amin. Kalau presiden panggil sesibuk apapun pasti berangkat. Tapi manusia diajak bergaul dengan Tuhan seringkali tawar-menawar. Sombong betul kita ini ya. Nah, saudara, maka itu kalau kita mempelajari Keluaran 25 ayat 22. Dari Aglo, Maluku. Ya, puji Tuhan. Selalu dengar pengajaran khotbah ini. Amin. Saudara, dengar. Oh, Roh Kudus tolong kami. Kalau Papa selalu melakukan Keluaran 25 ayat 22, percayalah saudara dan saya pasti akan mudah untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Keluarkan dua kata kerja ini. Bertemu dan berbicara. Dan berbicaranya nggak main-main tentang segala sesuatu. Oke. Terima kasih dari Nabire kirim ini. I will meet with you there. Meet. And from above the atonement lid. Ya. From between the two cherubim that are over the ark of the testimony. I will speak with you about all that I will command you for the Israelites. The message amplified. There, di sana, I will meet with you. And from above the mercy seat, from between the two cherubim that are upon the ark of the testimony, I will speak intimately. Nah, terjemahan amplified, speak intimately. Bicara hati ke hati, bicara muka bertemu muka. Ini terjemahan amplified. I will speak intimately with you. Oh, terima kasih. Of all which I will give you in commandment to the Israelites. Roh Kudus, hari ini kami bertobat. Mari semua kita bertobat mulai hari ini. Bahwa Bapa di surga yang punya inisiatif ngajak kita bertemu. Dan setelah dia bertemu kita, dia akan berbicara intim. Kata intimately itu bicaranya suami istri. Bayangkan saudara. Maka itu suami istri yang hubungan intimnya intens, hubungan intimnya rajin. Pasti orang berkata, dan itu sudah bukan rahasia, jodoh itu nampak di wajah suami istri itu. Yang tadi awal-awal menikah nggak mirip. Tapi kalau dua orang suami istri itu hidupnya rukun, harmonis, setuju nggak saudara? Lama-lama dua orang itu bisa ada kemiripan loh. Aneh bukan? Tapi itu fakta. Terima kasih ya Raymond, kamu ngirim terjemahan amplified itu. Nah, kalau Tuhan rajin bertemu kita dan kita rajin bertemu Papa, lalu Tuhan rajin berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Saudara, masa lama-lama kita nggak mirip menyerupai dan akhirnya sama seperti Tuhan Yesus? Kalau tiap hari kita intim. Izinkan saya menerjemahkan Keluaran 25 ayat 22 dengan tegas, dengan tajam. Oh, betul ini Pak Pendeta Yusuf Dahlan memberi komen luar biasa. Tuhan yang Maha Suci berinisiatif mau bergaul karib dengan kita, manusia yang penuh dosa, supaya kita menjadi sama dengan Dia dalam keadilan, kasih serta kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf Dahlan. Saudara, dengarkan ini. Masih ingat kita masih pada poin di 1 Yohanes 3 ayat 2.
Siapa yang rajin menyatakan diri di hidup kita? Bayangkan kalau Keluaran 25 ayat 22 terjadi setiap saat di hidup kita. Enggak cuma setiap hari. Setiap saat. Dia bertemu. Catat. Kalau Yahweh Tuhan hadir menemui kita, dia pasti berbicara. Tolong ini disimpan. Nah, saya punya ketegasan, ketajaman, keseriusan dengan Keluaran 25 ayat 22 begini. Kalau ada di antara kita berkata, oh aku ini rajin berdoa. Saudara, saya kalau berdoa sehari minimal itu 4 jam. Puji Tuhan. Saudara, saya ini rajin berpuasa. Sebulan bisa 2 minggu saya puasa. Silakan. Saya kalau doa puasa 3 hari saya nggak keluar dari kamar. Saya ada di bukit doa. Oh, saya berdoa dari jam sekian sampai jam sekian. Saya rajin puasa di bukit doa ini, di menara doa itu saya berdoa. Silakan. Tolong yang rajin berdoa, rajin puasa, Keluaran 25 ayat 22 harus terjadi di hidup setiap kita yang berani berkata, aku rajin berdoa, aku rajin puasa. Dengarkan firman ini. Tuhan menemui saudara enggak yang rajin berdoa? Kalau saudara jawab, iya, Tuhan menemui aku, puji Tuhan. Kejar dengan pertanyaan berikut. Kalau Tuhan menemui saudara di dalam jam-jam doamu, di dalam hari-hari puasamu, ingat, kalau Tuhan menemui saudara, tidak mungkin Tuhan hanya ketemu, cuma senyum-senyum, terus dia pergi lagi. Tidak. Menurut Keluaran 25 ayat 22, setiap kali Papa hadir menemui kita, dia pasti berbicara. Dan kalau dia berbicara, itu enggak tentang 1, 2, 10 hal. Kalau dia berbicara kepada kita setelah dia menemui kita, karena kita mau bergaul karib dengan dia, maka kalau Yahweh Tuhan Bapa di surga menemui kita, maka dia pasti berbicara kepada kita. Dan kalau dia berbicara kepada kita, pasti tentang segala sesuatu. Enggak cuma tentang 10 hal, 50 hal, tidak. Keluaran 25 ayat 22. Mazmur 25 14. 1 Yohanes 3 ayat 2. Hidupi. Jangan cuma dibaca dan dihafalkan, tapi tidak dialami. Percuma. Begini ilustrasinya. Suatu hari saudara telepon seseorang karena saudara perlu saudara itu. Yang di rumah jawab, oh masih berdoa. Saudara telepon itu jam 8 pagi. Saudara sibuk. Ingat lagi, aduh aku mesti ketemu dia. Telepon lagi jam 12. Oh masih berdoa. Sudah 4 jam ini. Dan aku nggak tahu tadi saudaraku itu mulai doa jam berapa. Jam 4 sore. Jadi jam 8 saudara telepon masih berdoa. Jam 12 saudara telepon masih berdoa. Jam 4 sore saudara telepon lagi. Sama, masih berdoa. Ya udah, besok aja. Saudara nggak tahu jam berapa dia selesai berdoa. Besok pagi telepon, akhirnya nyambung. Wih, kamu tuh kemarin doa lama sekali. Aku ini telepon kamu jam 8 pagi berdoa, jam 12 siang masih berdoa, jam 4 sore masih berdoa. Cerita begitu. Nah, saudara nggak tahu. Berarti sudah 8 jam itu toh. Jam 8 sampai jam 4. Nah, mulai jam berapa, selesai jam berapa, saudara nggak tanya. Maka saya pesan begini ya. Radikal, tajam, serius. Tidak boleh main-main. Pertanyaan pertama, kalau saudara, kalau orang itu menjawab, sekian jam aku berdoa. Pertanyaan pertama,
Tuhan bicara apa kepadamu? Kalau saudaramu jawab sambil tertawa, enggak bicara apa-apa itu, akan kepada dia tidur. Maaf. Masa 8 jam berdoa, Tuhan bertemu dan tidak bicara apa-apa? Silakan robek Alkitab saudara di Keluaran 25 ayat 22. Robek. Berarti Tuhan bohong. Serius. Ya, ada yang bertanya, kalau kita berdoa dan berharap, dan teman saya menjanjikan apa yang menjadi pergumulan saya, ntar, apakah itu salah atau bagaimana? Jangan berharap pada manusia. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Harapnya itu kepada Tuhan. Ada yang jawab dari Siantar, capek doa jadi tertidur. Ini loh konsepnya. Begitu pula saudara yang berkata, aku rajin puasa. Pertanyaannya sama. Mau berapa jam saudara puasa, mau berapa hari saudara puasa, itu nggak penting. Yang penting adalah, apakah Tuhan yang menemui saudara yang sedang doa puasa itu, Tuhan berbicara sesuatu atau tidak? Lagi sekali Keluaran 25 ayat 22. Tidak boleh kita abaikan. Ada komen di Zoom. Segala puji dan hormat bagi Tuhan yang Maha Kudus. Dia mengendaki kita menjadi sempurna sama seperti Dia. Begitu luar biasanya Ia yang Maha Kudus dan mulia bersedia menjadi sama seperti kita, betul. Tuhan Yesus yang lebih dulu menjadi sama seperti kita. Jadi saudara jangan main-main. Kalau Tuhan hadir bertemu kita, Dia pasti berbicara. Ini dia. Ada yang tanya sebentar ya, bagaimana kalau kita bantu doa untuk orang lain supaya sembuh, ternyata dia tambah sakit? Sebentar. Apakah saya lebih baik berhenti doa untuk dia? Nah, ini salah. Loh, tolong jawab dulu pertanyaan saya. Saya baca lagi ya pertanyaan di Facebook. Bagaimana kalau kita bantu doa untuk orang lain supaya sembuh, ternyata dia tambah sakit? Ini salah berdoa. Apakah saya lebih baik berhenti doa untuk dia? Begini jawabannya. Perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tolong jawab. Semuanya harus jawab. Perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Ayo jawab. Mana? Zoom? Facebook? Instagram? Ayo. Sembuhkan. Dari Surabaya, Salatiga. Sembuhkan. Iya. Nah, sembuhkan dari Timor Leste. Saya nggak tahu Bapak Pendeta Lewi Yuani. Dari mana? Sembuhkan. Dari Palembang. Sembuhkan. Saudara, jadi bukan doakan orang sakit. Ini ada yang jawab, doakan. Salah. Perintahnya sembuhkan orang sakit. Ya pantas kalau kita doa yang nggak sembuh orang itu. Karena perintahnya sembuhkan. Bukan, ada masih jawab. Ibu atau Bapak Ginting ini doakan. Bukan, sembuhkan. Nggak ada ayat yang berkata doakan orang sakit. Sembuhkan. Masih banyak yang jawab sembuhkan juga. Enggak. Masih banyak yang jawab doakan. Tapi bilang sembuhkan. Oke. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu siapa. Niki Brown Aware. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Nanti saya akan bahas. Itu Yakobus 5 ayat 16. Saudara, jadi
perintahnya sembuhkan orang sakit. Ada 3 yang kita lakukan untuk sembuhkan orang sakit, walaupun kita bukan dokter. 1, layani dia, periksa pola makan, dan periksa hatinya. Firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi hati sakit hati, kecewa, putus asa, dendam, itu yang menyebabkan orang sakit. Mulut rakus membuat orang itu sakit. Jadi yang pertama, layani dulu. Jangan doakan, layani, periksa hatinya. Masih punya dendam, masih punya kepahitan, ya supaya gembira. Gembira itu sehat. Lalu periksa pola makannya. Nah, kalau hobi makannya yang dilarang oleh Tuhan, ya pasti pasti sering sakit karena mulutnya rakus. Maaf. Yang kedua, setelah kita tahu mana salahnya, baru yang kedua, ajak untuk selalu rajin menikmati hadirat Tuhan supaya bisa istirahat. Itu Yohanes 7 ayat 23. Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang sakit pada hari Sabat. Suruh banyak rileks, santai, percaya Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau nggak punya duit, ayo bawa ke dokter kalau kita punya. Ya, itu caranya menyembuhkan orang sakit, bukan didoakan. Maka itu kalau kita rajin bertemu Tuhan dan Tuhan bertemu kita, pasti banyak firman yang dia sampaikan tentang segala sesuatu yang kita harus sampaikan. Begitu pula kalau saudara mendengar kabar, saudara keluarga A mau cerai, jangan berkata, mari kita doakan. Nggak bisa. Keluarga mau cerai, mau didoakan. Doakan apa? Maka itu kalau ada orang sakit, kita bilang doakan. Kita pun berkata, Tuhan sembuhkan orang itu. Tuhan pusing. Kita diperintah sembuhkan orang sakit. Lalu kita memerintah, yang memerintah tolong sembuhkan dia. Nah, kalau dua-dua saling perintah, siapa yang pergi? Ngerti nggak konsep ini, saudara? Begitu pula keluarga A mau cerai. Bukan didoakan. Kita datangi, layani, ajak duduk suami istri, bacakan hukum-hukum Tuhan. Wih, luar biasa, saudara. Kalau kita selama ini salah. Oh, ada yang mengaku dari mana, Medan ya? Oh, dari Siantar. Berarti salah dong saya selama ini cara menginjilnya. Iya. Puji Tuhan, hari ini ada pembaruan. Nah, inilah saudara, hubungan kita yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Ya, kalau kita akrab dengan Tuhan, maka kita akan menikmati firman Tuhan setiap saat untuk kita punya bahan menyembuhkan. Masih ingat Mazmur 107? Ayat 21, coba saya lihat. Maka itu kalau Tuhan rajin bertemu kita dan dia berbicara kepada kita, wih, dahsyat saudara dampaknya itu. Ya, lihat ini Mazmur 107 ayat yang ke 19 sampai 20. Mazmur 107 19 ayat 20 ayat 19 dan 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka.
disuruhkannya firman-Nya serta disembuhkannya mereka. Ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya. Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Saudara, ayat ini digenapi oleh perwira Kapernaum di Lukas 7. Maka itu perwira ini berkata, "Gak usah repot-repot datang ke rumahku, Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka firman-Mu itu menyembuhkan budakku yang hampir mati." Luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi. Kapan kita dapat firman-Nya? Keluaran 25 ayat 22. Tuhan bertemu dengan kita waktu kita berhubungan intim dengan Dia. Dan begitu Tuhan menemui kita, maka Dia menyampaikan segala sesuatu. Dia berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Jadi tiap hari kita dapat firman tiap hari. Saya akan akhiri dengan fakta ini. Ini cuma intermezzo, ya. Jangan saudara tersinggung. Yang sering ikuti saya mengajar sudah sering dengar kalimat ini. Tapi saya lihat di Zoom, saudara yang di Facebook, Instagram, cukup banyak saudara yang baru hari ini bergabung. Khususnya dari Bahtera Surya Baru. Saya mengatakan firman itu nggak cuma firman Tuhan, supaya lebih mempermudah. Manusia punya firman nggak? Sebetulnya sama kata-kata, tapi untuk menggabungkan konteks ini. Pertanyaan saya, tolong jawab. Firman Tuhan atau firman tetangga yang lebih nyantol, yang lebih gampang dihafal? Ayo jawab. Firman atau firman tetangga yang lebih gampang dihafal, lebih nyantol? Mana? Ayo. Yang di Zoom boleh kolom chatting. Ya. Oh, ada yang komen. Firman tetangga sudah jarang. Lebih banyak firman netizen. Betul. Dari Timor Leste, firman tetangga. Ya, dari Facebook, firman tetangga. Ya, dari IG, firman tetangga juga. Nah, saudara, luar biasa. Mengapa firman tetangga lebih gampang dihafal? Karena nusuknya dalam. Firman Tuhan kita anggap enteng. Saya lompat lagi. Firman tetangga atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Ngerti nggak pertanyaan saya? Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Halo, jadi salah tiga. Jawab firman mama mertua. Betul. Itu lebih gampang dihafal. Oh, ampuni kami Tuhan, ampuni. Ya. Oh, dari Siantar. Tetangga is the best firmannya. Bertobat ya. Nah, hari ini kita jujur, kita sadar. Pagi-pagi bangun. Firman siapa yang kita nantikan? Saya ulangi. Mulai malam ini, waktu kita mau tidur, kita merenungkan sesuatu. Nah, suara siapa yang kita dengarkan sebelum kita tidur? Besok pagi kita bangun, begitu melek mata, firman siapa yang kita mau dengarkan? Saya punya fakta ini. Suatu pagi saudara bangun.
dan di rumah nggak ada orang, cuma saudara sendiri. Kalau lain sudah pada berangkat. TV saudara mati, radio saudara mati, handphone saudara masih off, belum hidupkan. Di tetangga juga sepi, nggak ada suara apa-apa. Saudara sendiri. Saya tanya, saudara masih bisa dengar sesuatu nggak? Nggak lewat telinga loh, nggak lewat telinga. Tapi lewat suara hati, lewat suara pikiran. Suatu kali Roh Kudus pernah mengajar saya sampai kaget. Telinga manusia pasti 2, nggak ada yang 3. Menakutkan kalau telinganya 3. Tapi telinga otak kita ini puluhan. Telinga hati kita banyak. Coba renungkan kalimat ini. Telinga jasmani cuma 2. Tapi telinga otak kita ini banyak loh. Begitu sering pikiran kita bisa ngelantur, bisa macam-macam. Karena banyak telinga di otak ini. Begitu pula di hati ini banyak telinga. Lagi sekali. Tema kita hari ini, belajar hidup menjadi sama seperti Yesus. Dan itu sangat ditentukan kepada siapa kita, dengan siapa kita bergaul, dan siapa yang kita idolakan. Ternyata konsepnya, suara siapa yang rajin kita dengar. Terpujilah Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya mengambil keputusan, aku hanya mau dengar. Ya, aku hanya mau dengar firman Tuhan. 24 jam penuh isi hidup ini dengan firman, dengan firman, dengan firman. Terus kita merenungkan firman itu. Maka itu Yosua 1 ayat 8 dan 9. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Maka saudara dan saya akan jadi sama seperti firman itu. Luar biasa bukan? Untuk kasih Papa yang hebat di hidup ini. Jadi nggak ada alasan saudara dan saya tidak bisa menjadi sama seperti Yesus. Enggak. Semua kita pasti bisa. Karena kalau kita memutuskan hanya Tuhan, firman Tuhan, suara yang lain kita beri tempat yang paling bawah. Tapi suara Tuhan yang nomor 1. Maka kita otomatis akan menjadi sama seperti Yesus. Jadi tiap hari kita diasah. Tiap hari kita diberi kesempatan untuk kita mulai mentaati apa yang Tuhan percayai kepada kita. Maka cara berpikir kita, cara kita mendengar sesuatu, cara kita melihat sesuatu, cara kita berkata tentang sesuatu, cara kita merasakan sesuatu, semuanya karena firman itu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Jadi mulai hari ini nggak ada seorang pun di antara kita yang tidak bisa hidup menggenapi firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk Dia memampukan saudara dan saya menggenapi firman Tuhan. Dan dengan sendirinya, kalau Dia idola kita, Dia yang kita kagumi, Dia yang kita kasih, dan tiap hari kita bergaul dengan Tuhan Yesus, otomatis nggak lama kita akan menjadi sama seperti Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.